Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara membuat antena super simple untuk Automatic Identification System atau AIS yang biasa digunakan pada tracking kapal itu loh. Nah, kemarin kita pernah mencoba pakai antena Yagi. Itu Yagi di set di 162 MHz. Tapi kelihatannya terlalu ribet ya, karena elemennya banyak. Terus kalau dipakai untuk monitoring, rasa-rasanya masih kurang pas. Karena kalau kita berdiri di bagian session dengan arah center, maksudnya bisa deteksi kiri kanan, itu agak kurang baik. Berhubung sifat dari Yagi kan one direction ya, satu arah ya, atau tembak biasa kita sebut istilahnya. Nah, maka di sini kita akan coba berbagi cara membuat antena yang bersifat omnidireksional ya. Omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Ya mirip-mirip seperti antena ground plan seperti itu ya, atau Ringo, Hagen. Nah, tapi di sini kita memanfaatkan sisa-sisa potongan kabel. Jadi desain ini diambil dari internet sebenarnya dengan kata kunci antena vas bunga. Jadi flower pot vas ya. Pertama kita potong kabel, tapi jangan sampai habis ya. Sepanjang 41 cm atau di metrik milimeternya 410 mm. Itu dibuang, dikupas habis bagian jaket dan outernya, tapi jangan sampai luka bagian plastik atau ada yang bagian polyethylene ya, ide innernya disisain ya. Jadi seperti proses sunat gitu, dibuang kulitnya sampai bagian ujung sejauh 41 cm. Kemudian segmen kedua itu adalah bagian inner plus jaket plus outer kabel. Nanti dia akan berjarak 40 cm from center to bottom bagian bawah untuk nanti kita pasang loading coil. Nah, bagaimana cara pasang loading coilnya? Tenang teman, karena loading coil yang dipakai di sini tidak pakai tembaga tambahan lagi, tapi memanfaatkan bagian kabel itu sendiri. Jadi langsung saja kita praktekkan ya. Ini kita bagi dua segmennya, jangan lupa. Dari top pointnya ke center itu 41 cm. Terus lanjut ke bagian button awal mula proses belitan loading coilnya itu sejauh 5 cm. Nah teman-teman, pipa yang digunakan itu seharusnya sih idealnya yang M16 atau 16 mm. Tapi di sini kita coba yang pakai setengah inci. Jadi ada sedikit deviasi selisih nilai ya, tapi saya harap itu tidak terlalu kritis. Terlebih di sini kita pakai sebagai receiver. Jadi proses lubang holdingnya nih ya, itu menggunakan mata bor yang mendekati diameter kabel. Jangan terlalu besar, jangan terlalu sempit. Kalau sempit nggak bisa masuk, kalau lebar nanti lobok. Di sini kita pakai yang ukuran kira-kira 4,8 mm ya. Tapi pas habis di bor, nanti digoyang-goyangin bornya supaya bisa masuk dengan mudah. Ini kita teruskan saja. Oke, jangan sampai berlebih untuk melakukan pendorongannya. Nanti luber. Jadi setelah kita temukan bagian ujungnya udah nongol, jadi kan kita kasih isolasi ya, selotip. Nah, kemudian bagian ujung ini kita ukur sampai bagian ujungnya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengikat kawatnya supaya nanti bisa berdiri. Karena sifat kabel kan harus, kabel kan lemas, nggak bisa diberdiriin. Nah, kemudian ini langsung kita ikat. Ini tipsnya ya teman-teman ya. Tips kuncinya itu ada di sini. Karena kalau nanti ini kendor, maka
panjangnya dimensi kabel itu berubah. Nah, bagian yang kita kupas tadi itu berfungsi sebagai radiator antenanya. Dan bagian yang pakai jaket itu adalah sebagai groundingnya, atau nanti berfungsi sebagai ground plane-nya, basis untuk antenanya itu sendiri. Oke, cukup diikat beberapa kali lipatan. Kemudian ini kita potong. Jadi setelah kita ikat teman-teman ya, kemudian bagian ininya kita gulung. Kita gulung seperti ini untuk bikin loading coilnya. Lakukan penggulungan sebanyak 8. Ini bagian yang cukup kritis, jadi nggak usah lebih. Kita gulung. Gulung seperti ini. Itu 8 lilitan ya, 8 jam. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 6, 7. Satu lagi cukup. 8. Jadi ada 8 lilitan. Dan nanti bagian ujung kabelnya kita masukkan. Untuk mempermudah, ini boleh kita ikat dulu teman-teman ya. Kita ikat dulu menggunakan selotip lagi supaya nggak gerak. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Terus nanti ujungnya itu kita cari ujungnya supaya kita bisa masukkan sampai ujung dulu. Jadi jangan dulu pasang konektor ya, karena kita akan kesulitan untuk memasukkan bagian satunya lagi. Ini kita ulur sampai habis. Buka dulu biar nggak kusut, nanti pas masukin repot. Buka dulu, atau teman-teman bisa potong secukupnya saja. Tapi di sini kita coba ulur. Setelah selesai, nanti baru kita masukkan. Nah, ini kita sudah mendapatkan bagian ujung. Jadi tinggal dimasukkan saja seperti ini. Dorong perlahan-lahan sampai nanti ketemu ujungnya. Dorong ya. Nanti akan keluar di bagian ujung kabel satunya lagi, pipa satunya lagi. Teman-teman, kalau sudah selesai digulung, kemudian bagian ujungnya langsung aja diteruskan ke bagian bawah, sehingga nanti penghujungnya seperti jadinya ya. Oke. Nanti antenanya sudah bisa kita berdiriin aja. Ini bakal kita pasang di lantai sana tuh. Tuh. Ya, nanti kita pasang seperti ini ya. Dan kita akan coba langsung untuk nge-receive sinyal ICE-nya. Tapi posisi kita itu 3,5 km dari pusat deteksi. Kalau misalnya ditarik lurus ke Sungai Musi, karena posisi kita di kilometer 3,5 dari Bundaran Air Mancur. Saya masih kurang optimis, karena kemarin itu sudah sih dapat ada yang tersinkron, tapi masih belum bisa diterjemahkan dengan baik. Namun, akan kita coba ya. Masih bisa belum untuk nge-decoding sinyal VHF ICE-nya. Semoga bisa berhasil.
Oke. Cukup manis. Memang ini bukan yang terbaik, tapi cukup ekonomis serta mudah dibuat. Jadi untuk teman-teman yang sedang berlayar, kalau misalnya sedang menemukan kendala di antenanya, rusak atau patah, mungkin bisa menggunakan alternatif seperti ini. Walaupun dia bukan yang terbaik, tapi untuk kelasnya sangat baik. Serta cukup handal karena tidak terpengaruh dengan angin ya. Maksudnya tidak memiliki resiko patah. Karena cukup lentur dari PVC. PVC yang bisa dipakai untuk air. Oke, terima kasih untuk videonya. Tetap berkreativitas. Salam.